Ya. Nah, ada berapa info? Ada 6. Benua apa saja info? Amerika, Eropa, Asia, Afrika, Asia. Ya, betul. Ada 6 benua ya. Nanti kita sudah belajar dan kita juga sudah bisa mengurutkan benua dari yang terbesar sampai benua yang terkecil. Nah, berikutnya kita juga belajar tentang nama-nama negara di dunia. Ya, dari masing-masing benua tersebut memiliki sejumlah negara dengan karakteristik geografisnya masing-masing. Coba dulu mau tanya sama Marsya. Benua Asia. Ada negara apa saja di benua Asia? Indonesia, kemudian Malaysia. Satu lagi. Baik, berikutnya Safa. Di benua Eropa ada negara apa saja? Coba berikan contoh. Ada negara apa saja di benua Eropa? Yang suka siapa ya? Yo, sabar. Ada apa saja? Sabar. Negara apa saja? Inggris, Belanda, apa lagi? Betul ya. Nah, itu tadi nama-nama negara sih. Aku yakin kalian semuanya sudah bisa menyebutkan negara-negara ya. Nah, berikutnya kita juga belajar tentang kondisi geografis. Apa sih kondisi geografis? Apa yang disebut dengan kondisi geografis? Siapa yang bisa menjelaskan? Eva? Oh, ya ada. Apa itu kondisi geografis? Ya, cuaca, iklim, daratan, lautan, itu termasuk kondisi geografis dari sebuah negara. Nah, kemudian berikutnya kita juga belajar tentang apa nih? Apa nih? Potensi negara-negara. Jadi dari kondisi geografisnya yang bermacam-macam dan beraneka ragam dari masing-masing negara berbeda-beda, mengandung potensi dari negara-negara. Misalnya Belanda terkenal ada apa? Kincir angin. Nah, kincir angin potensinya dari negara Belanda. Kalau negara Indonesia potensi alamnya apa saja? Pertanian, kepulauan. Nah, kekayaan apa? Keragaman. Ya, kekayaan alam dan keragaman budaya. Kita sudah pelajari dari masing-masing. Nah, pada kesempatan ini kita akan masuk ke bab 4, ya, masuk ke bab 4. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah anak-anak dapat mengetahui apa sih penyebab terjadinya hubungan antar negara. Jadi ternyata antara negara satu dengan yang lainnya itu berhubungan. Penyebabnya apa nanti akan kita cari tahu. Kemudian anak-anak juga akan mengetahui hubungan antar negara itu dilakukan dalam hal apa saja. Dan terakhir nanti anak-anak akan mengetahui pengaruh globalisasi. Jadi anak-anak sekarang ini memasuki era globalisasi. Jadi terbuka ya, perdagangan, industri segala macam ya, semuanya terbuka. Itu namanya era globalisasi. Kita akan belajar ya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan ya. Kita explaining dulu sebelum anak-anak mulai Log in. Jadi karena masih ada yang masih belum tahu. Nah, di sini nanti anak-anak bisa lihat. Afghanistan, Bahrain, Arab Saudi, Armenia, Azerbaijan, Anak-anak benderanya ya. Filipina, Georgia, Indonesia, India,
Ya, halo teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian bisa terhibur semuanya. Dan untuk yang Itu ya, tadi kalian sudah sedikit memahami tentang bendera-bendera dari negara-negara yang ada di dunia. Ya, yang paling kalian hafal bendera apa? Indonesia. Oke, baik anak-anak, di tempat guru di situ anak-anak melihat ada gambar apa ya? Ada gambar apa? Mobil, ya. Yaris, ya. Mobil, ya. Yaris. Kemudian sebelahnya lagi jam. Anak pernah melihat benda-benda ini di sekitar kalian? Sekarang kalau mobil Yaris asalnya dari negara mana? Amerika. Iya. Apa? Jepang. Ya. Jadi mobil Yaris itu asalnya dari Jepang karena dia Toyota, Honda, Suzuki itu dari negara Jepang. Buatan jadi yang membuat itu adalah negara Jepang. Nah, berikutnya sebelahnya ada jam tangan Rolex, ya, jam tangan yang harganya mahal. Di mana jam Rolex asalnya? Amerika. Prancis. Prancis. Ini apa tuh? Yang tadi yang dari mana? Paris. Oke, sekarang dulu kasih tahu ya. Jam tangan Rolex asalnya dari negara Swiss. Dari negara mana? Switzerland. Ya. Nah, jam Rolex itu harganya mahal ya. Yang jam Rolex ini biasanya yang punya uangnya banyak ya. Nah, anak-anak, kedua barang ini adalah beberapa contoh dari benda-benda yang beredar di Indonesia. Tapi kita mengimpor, ya. Apa sih mengimpor? Coba dilihat. Mengimpor adalah barang yang dibeli dari luar negeri. Ya. Jadi kalau kita nggak bisa memproduksi, maka kita mengimpor dari luar negeri. Ya, kita membeli dari luar negeri. Itu namanya disebut impor. Nah, apalagi yang kalian impor dari luar negeri? Misalnya apa? Toyota. Satu lagi. iPhone. Apa lagi? Gucci. Baju ya. Tas, baju merek Gucci. Ini siapa lagi? Samsung. Handphone ya? Handphone Samsung. Laptop ya nggak? Laptop yang merek tertentu ya. Nah, sekarang lawannya dari impor adalah ekspor. Ya. Apa itu ekspor? Itu adalah barang yang dijual ke luar negeri, ya. Barang yang dijual
apa ya, kekuatan negara tersebut untuk mengekspor barang-barang. Ya, jadi ada impor, ada ekspor. Nah, negara yang maju biasanya adalah negara yang banyak mengekspor barang ke luar negeri. Jadi devisanya keuntungannya lebih banyak dalam negeri. Ya, dibandingkan negara yang lebih banyak mengimpor barang dari luar negeri. Ya, berarti dia belinya harus ke luar negeri dengan harga yang mahal, dengan pajak yang mahal. Ya, nah, baik. Itu tadi tentang ekspor dan impor. Sudah paham semuanya? Nah, sudah. Oke, berikutnya lihat ya. Nah, ayo amati barang-barang di sekitar kalian. Nah, coba di sekitar kelas kita, ya, misalnya pensil, pulpen atau segala macam yang ada di sekitar kalian. Coba kalian amati dari mana asalnya. Ada yang tahu nggak? Coba lihat. Pulpen kamu, sepatu kamu, asalnya dari mana? Ada nggak yang diimpor dari negara lain? Apa? Mana? Coba lihat dulu pulpen, pensilnya. Nah, biasanya tertulis Made in China. Biasanya kalau alat-alat tulis biasanya itu dari Cina. Ada nggak yang dari Cina di sekitar kalian? Ada nggak? Ya, coba dilihat pulpennya. Ada nggak yang bisa menunjukkan? Kayu ada. Mana kayu? Oh, ini kayu dari mana? Oh iya, made in China. Made in China dari Ningbo. Ini adalah contoh barang impor. Coba kalau kamu asalnya dari Indonesia atau dari mana? Ada nggak yang botol minumnya asalnya bukan dari Indonesia? Ada itu. Ini dari mana? Oh, spidol ya ini. Nah, ternyata spidolnya Rafa made Azril. Made di mana Azril? Ya, ini Jepang nih tulisannya. Made in Japan. Ya. Dan kalian juga namanya Toyope. Ya, Toyope dari Jepang. Ternyata di sekitar kita juga ada barang-barang impor. Ya. Nanti kalian bisa mengamati lagi. Ya. Nah, sekarang ya. Selamat datang kembali di Quiz IQ. Nah, sekarang kita mau kuis. Di setiap kali Tadi kan anak-anak bendera yang ada di juga melihat ya daerah-daerah. sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya notifikasinya. Bendera negara manakah ini? Betul. Jawabannya Palestina. Sebelumnya Bapak dari sini Betul. Jawabannya Indonesia. berikutnya India. warnanya orange, putih dan hijau. Warnanya adalah Betul. Jawabannya India. Bendera negara manakah? Betul. Jawabannya China. Betul. Jawabannya Brazil. Bendera negara betul. Jawabannya Rusia.
Betul. Jawabannya Jerman. Berikut. Benar. Amerika Serikat. Betul. Jawabannya Italia. Betul. Jawabannya Kanada. Tadi kita sudah mengatakan bahwa ada kegiatan ekspor dan impor. Nah, itu menunjukkan bahwa antar negara dengan negara yang lainnya berhubungan. Bisa nggak kita tidak mengimpor barang dari luar? Bisa nggak? Bisa. Tidak? Bisa. Contohnya, misalnya mobil. Indonesia apakah sudah bisa memproduksi mobil? Bisa. Kita butuh mengimpor mobil dari luar negeri. Ya. Jadi kita selalu berhubungan dengan negara-negara lain. Nah, jadi yang pertama itu adalah hubungan tentang perdagangan. Ya. Yang kedua ada hubungan tentang budaya dan agama. Ya. Jadi tetap antar budaya Indonesia, budaya negara yang lainnya, Malaysia, itu saling mengenalkan, ya. Tetap kita harus saling berhubungan, memperkenalkan budaya kita ke negara luar, ya. Mengenalkan pariwisata kita ke negara luar, supaya banyak wisatawan yang datang ke negara Indonesia, ya. Kita tidak lepas dari hubungan antar negara. Kemudian agama. Nah, agama juga bisa nggak kita nggak mengirimkan jemaah haji ke Arab Saudi? Nggak bisa, ya. Jadi kita harus mengirimkan setiap tahun jemaah haji ke Arab Saudi. Nah, itu menunjukkan adanya hubungan antar negara yang berhubungan dengan agama. Kemudian hubungannya lagi, misalnya tentang teknologi, ya. Indonesia belum bisa membuat pesawat terbang, ya. Maka dia mengimpor dari negara lain, negara mana? Denmark, ya. B.J. Habibie. Nah, B.J. Habibie itu termasuk orang yang pintar sehingga dia diberdayakan oleh negara lain, ya. Karena teknologi di negara kita waktu belum maju, ya, lebih maju di negara Asia. Makanya Habibie di Jerman, ya, dijadikan bekerja sama untuk membuat pesawat terbang, ya. Nah, kemudian apa lagi? Keamanan, ya. Keamanan. Kemarin di Palestina ada apa? Ada serangan. Indonesia juga ikut membantu perdamaian dunia, mengirimkan beberapa makanan, mengirimkan TNI, ya, untuk membantu di sana, ya. Jadi kita nggak bisa lepas dari negara lain, harus saling berhubungan, ya. Nah, sekarang anak-anak, tadi Bu Guru sudah menaruh sebuah kertas, ya, tentang sebuah negara dengan ekspor dan impornya. Sekarang juga anak-anak cari di meja kalian di sini. Ya. Dibilang dulu? Semuanya sudah pegang? Ada yang belum pegang? Udah pegang semua? Oke. Sekarang Guru mau tanya sama Jasmine. Coba juga catat. Negara apa yang Jasmine pegang? Arab Saudi. Ekspornya apa
Jepang. Ya, apa saja Ki? Lada, pala, lengkap. Ya. Ekspornya lada, alat, bakal. Impornya Korea, kopi, beras, semen. kopi, beras, semen. Ya. Nah, dari tiap-tiap anak mendapatkan negara yang berbeda. Sekarang guru minta anak-anak untuk menggambar barang-barang yang ada, yang diekspor dan yang diimpor dari masing-masing negara yang kalian pegang. Ya. Sekarang kalian gambar. Tadi Jasmine ada berapa yang diekspor? Yang diekspor ya, berarti yang dijual ya. Kalian gambar yang diekspor, kalian gambar ya. Nanti diletakkan di meja masing-masing. Ya, ada 3 ya Pak? Oke. Ayo ada berapa baik? Ya, 3 ya. Silakan kamu gambar, terus kamu tulis namanya kelapa sawit. Karena takutnya gambar kamu jelek. Ya, bukan jelek kan? Kurang mewakili namanya ya. Silakan gambar 3 ya. Iya, gambarnya di sini. Satu doang, kamu yang diekspor. Yang diekspor ya. 3. Gambarnya nanti aja. Oke. Nah, ini ada lembar kerja peserta didik. Nah, tadi kita masih belajar. LKPD-nya Nana lihat dulu. Nah, LKPD-nya lihat dulu. Oke. Nah, anak-anak lihat dulu lembar kerja peserta didik. Nah, mari mencoba mengenal profil suatu negara. Nah, guru kalian akan menyebarkan nama dan profil beberapa negara. Setiap negara memiliki potensi sumber daya yang berbeda-beda. Berikut yang harus kalian lakukan. 1. Temukan sebuah negara melalui permainan. Ada juga ya. Kemudian baca dan pelajari profil negara kalian. Udah tadi ya, udah dibaca. Singapura ekspornya apa, impornya apa, dan lain-lain. Berikutnya, gambar bendera negara kalian. Nah, jadi misalnya masih ada negara apa? Masih ada negara Thailand. Nah, cari negara Thailand, benderanya seperti apa? Kalian gambar di balik lembar kerja peserta didik di sini. Baru kalian gambar, ya. Oke, jangan lupa pakai krayon. Kemarin
menggambar barang-barang ekspor. Silakan. Dari sini. Gambar negaranya dibaliknya. Oke, sudah jelas? Sudah jelas? Sudah jelas. Tiga apa? Di bumi yang kita tinggali ini tersebar banyak potensi yang masing-masing. Kita bisa lihat Amerika Serikat dengan lahan pertaniannya yang melimpah, atau negara Timur Tengah yang kaya akan minyak bumi. Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut, mulai dari letak geografis, sumber daya alam, kondisi ekonomi, dan sumber daya manusia yang dimiliki. Faktor-faktor itu tidak hanya memberikan potensi, tapi juga kekurangan-kekurangan yang tentunya menjadi masalah bagi setiap negara. Lalu, gimana sih caranya agar masalah itu bisa ditanggulangi? Gimana caranya negara-negara yang lahan tanahnya sempit bisa memenuhi kebutuhan pangannya? Atau negara-negara yang justru hasil pertanian yang melimpah bisa lebih memaksimalkan potensi? Ya, jawabannya adalah ekspor dan impor. Dengan ekspor, kita bisa menjual produk-produk yang melimpah di suatu negara. Dan dengan impor, suatu negara bisa mendatangkan kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi dari negara lain. Lebih jauh lagi, ekspor bisa membantu mempertahankan tingkat lapangan kerja yang tinggi untuk negara-negara industri seperti Amerika Serikat. Pada tahun 2012, Amerika Serikat diperkirakan memiliki 4,9 juta orang yang terlibat dalam produksi barang atau jasa yang dijual di negara lain. Selain itu, bagi banyak negara berkembang, ekspor juga ditujukan untuk mendapatkan uang agar bisa membiayai impor produk yang tidak bisa mereka produksi sendiri. Lalu, bagaimana dengan impor? Impor juga sangat penting. Coba kita bayangkan bagaimana jika Indonesia tidak mengimpor komputer atau smartphone yang sedang kita gunakan untuk menonton video ini. Kayaknya untuk berbagai impor juga sangat berperan bagi produsen yang memproduksi sebuah produk yang berkualitas. Kita lihat iPhone, ponsel pintar asal Amerika Serikat ini mendatangkan komponen-komponennya dari berbagai negara. Tapi, karena uang negara keluar, impor ini selalu dianggap buruk dibandingkan ekspor yang bisa mendapatkan uang. Namun, sebenarnya, jarang ekspor justru membutuhkan impor. Tekstil di Indonesia misalnya, industri sebesar 120 triliun rupiah ini menyumbang 1,11% PDB nasional pada 2017 dan merupakan salah satu dari 10 eksportir terbesar di dunia. Angka itu hanya akan terwujud jika industri melakukan apapun, mesin, serta teknologi pendukung dari negara lain. Jadi, seperti itulah peran ekspor dan impor bagi suatu negara. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sekarang kita sudah memasuki hari ini kita belajar apa? Ini aku belajar pelajaran negara dan kita bisa mengetahui dari mana keunggulan dari negara. Ya, lagi dan kita juga tahu dari mana ini ekspor, dari mana impor. Kita juga bisa mengetahui dari mana hal-hal tersebut ada. Tangan buat Haikal. Menambah wawasan Haikal ya enggak? Ya, apalagi sekarang anak sudah kelas. Nah, kita tahu bahwa antar negara itu masing-masing memiliki buku dan tidak bisa terlepas dari hubungan tersebut. Ya, terima kasih Haifah. Ya, nah anak-anak semuanya sama seperti Haifah mendapatkan pengetahuan baru. Ya. Nah, jadi anak-anak bisa memperdalam lagi pengetahuan anak-anak
dengan membaca buku, melihat dari video di YouTube atau lain sebagainya ya. Karena masih banyak sekali ya hal-hal yang terkait tentang hubungan antar negara ya. Baik, untuk pembelajaran kita hari ini cukup sekian. Anak-anak masih bisa menambah kembali wawasan anak-anak ya. Silakan dilanjutkan kembali aktivitas berikutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.